Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak di rumah bersama Bunda dan Yanda semua? Pak Guru berdoa mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak masih semangat belajar hari ini? Ya, terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah. Yang kemarin mungkin sudah anak-anak baca di modul PAI-nya. Namun sebelum itu anak-anak, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa belajar. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Anak-anak, demikian mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, untuk indahnya nama-nama Allah, kita pasti sudah mengenal yang namanya Asmaul Husna. Dan itu sudah kita pelajari mulai dari kelas 1. Pada kesempatan kali ini, Asmaul Husna yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah As-Somad. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Dan yang keempat adalah Al-Baqi. Jadi 4 Asmaul Husna itu yang nanti akan kita pelajari. Setelah mempelajari Asmaul Husna, memahami artinya, maka diharapkan kita bisa berperilaku, bersikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nama-nama Allah tersebut. Anak-anak, bahwa nama-nama Allah yang indah itu di samping kita imani, juga kita harus bisa meneladani, bisa mencontoh, bisa berperilaku sesuai dengan nama-nama Allah tersebut. Untuk yang pertama anak-anak, kita mempelajari tentang As-Somad. Apa artinya As-Somad? Ada yang tahu anak-anak? Ya, As-Somad artinya Allah tempat meminta. Jadi manusia itu hidup pasti membutuhkan sesuatu. Kita pasti membutuhkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk dimintai sesuatu tersebut. Allah adalah zat yang pantas untuk dimintai. Dan hanya Allah lah kita meminta. Apa yang kita butuhkan itu anak-anak banyak sekali. Kita butuh rezeki, kita butuh kesehatan, kita butuh kenikmatan. Maka Allah lah tempat kita meminta terhadap apa yang kita butuhkan. Sehingga dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat meminta. Itulah Asmaul Husna, bahwa kita harus meminta kepada Allah dan tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mengapa kita tidak boleh meminta selain kepada Allah? Misalnya kita meminta kepada patung, pohon besar, batu-batu besar, itu adalah larangan, tidak boleh. Karena apa? Perbuatan itu adalah termasuk perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan musyrik.
Dan itu adalah termasuk dosa besar. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Menentukan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk apapun yang terjadi pada diri manusia, itu adalah karena kehendak Allah, karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mempercayainya. Kita ditakdirkan, kita ditentukan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Kita diberikan kenikmatan, kita dijadikan ini, dijadikan itu, kita diberi kesehatan. Hari ini kita bisa belajar. Semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Angin yang bertiup, hujan turun. Lautan terhampar luas. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Al-Muqtadir. Asma Allah, nama Allah, yaitu Allah Maha Menentukan. Jadi anak-anak, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, yang ketiga Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah itu maha terdahulu. Allah itu maha mendahului. Allah itu adanya mendahului dari semua yang diciptakannya, semua makhluknya. Allah maha mendahului. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, karena Allah adalah maha terdahulu. Jadi kita harus percaya bahwa semua makhluk termasuk manusia ini adanya karena Allah itu ada. Jadi Allah itu ada terlebih dahulu, baru kemudian menciptakan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Itulah Al-Muqaddim. Yang keempat anak-anak, Al-Baqi. Apa artinya Al-Baqi? Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Anak-anak, manusia dan semua makhluk Allah ini dalam keadaan tidak kekal. Artinya bisa rusak, bisa hilang, bisa sakit. Gunung bisa hancur, pohon bisa tumbang, bisa roboh, batu besar bisa hancur, manusia bisa mati. Semuanya itu karena makhluk Allah. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Jadi hanya Allah yang kekal, tidak bisa hancur, ada selamanya. Kecuali manusia yang memang diciptakan oleh Allah, itu yang bisa hancur, bisa meninggal, mulanya kecil, jadi besar, remaja, tua, kemudian meninggal dunia. Itu adalah sebuah kehancuran. Sekali lagi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Itulah anak-anak 4 Asmaul Husna yang harus kita pelajari, kita imani dan kita pahami. Untuk selanjutnya kita akan bertingkah laku sesuai dengan Asmaul Husna tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan memperbaiki perilaku kita sehari-hari. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang memahami Asmaul Husna yang 4 itu. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.